Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milian Sari, kelas 29C. Saya akan memenuhi salah satu tugas dari Bapak Dr. Sudarto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat video berikut ini. Materi yang akan kita bahas yaitu gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Dosen pengampu Dr. Sudarto MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Sebagai contoh, meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi, bila matahari yang melihat, maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak-gerak benda yang di lintasannya lurus dan kecepatannya konstan atau tetap. Contoh gerak GLB adalah mobil yang bergerak pada jalan lurus dan berkecepatan tetap. Persamaan yang digunakan pada GLB adalah sebagai berikut. S sama dengan F kali T. Keterangan S adalah jarak atau perpindahan, F adalah kelajuan atau kecepatan, T adalah waktu yang dibutuhkan. Kecepatan rata-rata didefinisikan besarnya perpindahan yang ditempuh dibagi dengan jumlah waktu yang diperlukan selama benda bergerak. F rata-rata sama dengan jumlah jarak atau perpindahan atau jumlah waktu. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lintasan lurus dengan percepatan tetap dan kecepatan yang berubah secara teratur. Contoh GLBB adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. Gerak benda dilempar ke atas. GLBB dibagi menjadi dua macam, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Maka jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Sementara satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang biasa ditulis N. Kata Newton diambil dari nama Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan ilmuwan besar. Besar gaya yang diperlukan untuk menarik benda akan ditunjukkan oleh jarum pada skala dinamometer. Adapun jenis-jenis gaya yaitu gaya gravitasi. Mengapa air terjun mengalir ke arah bawah bukan ke arah atas? Nah, jawabannya adalah karena adanya gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda-benda di bumi tidak melayang. Gaya gravitasi seolah-olah menarik benda-benda agar tidak melayang, membuat benda-benda di bumi mempunyai berat. Dari manakah asal gaya gravitasi? Gaya gravitasi berasal dari pusat bumi. Jika suatu benda berada di posisi yang lebih jauh dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin lemah. Gaya gesek. Mengapa sol sepatu kita tidak licin? Apa yang terjadi jika sol sepatu kita sudah gundur? Kita akan lebih sering terpeleset, bukan? Sol sepatu kita dibuat agak kasar dan berpola agar kita tidak tergelincir saat berjalan. Makin kasar permukaan, makin besar ya gaya geser yang ditimbulkan. Ini dikarenakan gaya gesek yang ditimbulkan saat sol sepatu dan lantai yang kalian pijak. Gaya gesek mencegah tergelincir saat berjalan karena menghambat gerakan ketika akan tergelincir, sehingga risiko tergelincir bisa dikurangi. Gaya gesek juga menghasilkan panas, walau seringkali kita tidak dapat merasakan panas yang dihasilkan gaya gesek. Gaya listrik statis. Gaya tersebut kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Untuk melihat adanya gaya listrik statis, kamu bisa mencoba menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, kemudian dekatkan pada sobekan kertas. Maka sobekan kertas akan menempel pada penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis.
Gaya otot. Gaya otot ini kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kamu mengangkat beban. Saat kamu sering melakukan olahraga, maka otot akan bertambah besar dan kuat. Dan gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis, kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Contohnya, saat kamu bermain panahan, karet akan mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Selanjutnya, kita akan membahas materi pesawat sederhana. Adapun macam-macam pesawat sederhana. Secara umum, pesawat sederhana dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol. 1. Pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Perhatikan gambar berikut. Keterangan: F sama dengan gaya kuasa, satuannya Newton. W sama dengan beban, satuannya Newton. LK lengan kuasa, satuannya meter. Dan LB lengan beban, satuannya meter. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil. Beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Secara matematis, hubungan antara F, W, LK, LB dirumuskan sebagai berikut. F kali LK kurang W kali LB. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contohnya, pengungkit jenis 1 adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Selanjutnya, katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam mengangkat barang dengan katrol, maka akan terasa lebih ringan jika jumlah katrol cukup banyak. Hal ini dapat membantu roda pada katrol berputar sesuai poros. Selain memudahkan dan meringankan pekerjaan mengangkat, katrol juga membantu untuk menurunkan beban yang berat. Jenis katrol. Katrol cukup sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari seperti di sumur, tiang bendera, dan mobil derek. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Dengan katrol tetap, gaya F yang digunakan sama dengan berat beban W, sehingga bisa ditulis dengan F sama dengan W atau K sama dengan W atau F. Keterangan: F sama dengan gaya satuan Newton, W berat beban satuan Newton. K keuntungan mekanik. Katrol bergerak. Katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap. Pada katrol bergerak, salah satu ujung tali diikatkan pada tempat tetap dan ujung lainnya ditarik ke atas. Beban yang akan diangkat diikatkan pada katrol tetap. Keuntungan mekanik dapat dihitung dengan K sama dengan LK atau LB. Karena LK sama dengan 2 LB, maka K sama dengan 2. Keterangan: K sama dengan keuntungan mekanik, W berat beban satuan Newton, F gaya atau kuasa satuan Newton. Sedangkan katrol ganda atau sistem katrol. Katrol ganda atau sistem katrol adalah rangkaian katrol yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak, sehingga memiliki keuntungan mekanik yang berlipat ganda. Keuntungan mekanik katrol ganda adalah sama dengan banyaknya katrol yang tersusun pada sistem katrol. Selain itu, keuntungan mekanik katrol juga ditentukan dari banyaknya tali katrol yang mengangkat beban. Contohnya, katrol menggunakan tali yang menahan beban berjumlah 6, maka keuntungan mekaniknya adalah 6 kali. Bidang miring. Bidang miring adalah merupakan suatu permukaan datar yang mempunyai suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal.
Bidang miring termasuk dalam salah satu macam pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu sebuah alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari suatu usaha yang terdapat pada bidang miring menjadi lebih mudah. Karena permukaannya yang miring, gaya gesek pada bidang miring juga akan menjadi lebih minim dibandingkan biasanya. Contoh dari bidang miring pada pesawat sederhana pun dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari bidang miring yaitu memperkecil usaha, meringankan pekerjaan, dan mempercepat pekerjaan. Baik, itulah materi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.